Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal 24. Bagaimana ketika ya Balak marah kepada Bileam, sebab Bileam itu tidak melakukan seperti yang dia minta. Yang sebaliknya, saudara, Bileam bernubuat akan bagaimana orang Israel itu akan diberkati dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Sebaliknya dia bernubuat tentang bagaimana ya Balak ya dan kota-kota lain akan dihancurkan. Saudara, ya kenapa? Karena Bileam hanya taat kepada perkataan firman Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan ya bilangan pasal 25, judulnya Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Siti, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, terpaksa tinggal di situ. Ya, godaannya banyak perempuan-perempuan dan akhirnya mereka melakukan persinahan. Tuhan sudah berkata, mereka jangan ya bersinah dengan bangsa kafir atau menikah dengan bangsa kafir, tapi akhirnya malah justru mereka melakukan persinahan ya dengan perempuan-perempuan di Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, Allah huruf kecil, saudara ya. Jadi ya begitulah saudara, makanya ya tidak heran saya banyak mendengar orang-orang yang tadinya percaya Tuhan Yesus, akhirnya ketika jatuh dalam persinahan percabulan, ada yang sampai meninggalkan Tuhan, beralih ya mempercayai Allah yang lain. Kenapa? Karena yaitu pesona dosa ya yang membawa mereka pada persinahan percabulan sehingga mereka terbujuk. Ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka itu diam di Moab ya, di tempat orang-orang yang melakukan penyembahan kepada dewa, perempuan-perempuan itu mengajak saudara bangsa itu datang ke tempat korban sembelihan bagi Allah mereka. Jadi diajak oleh perempuan-perempuan itu datang ke bukit-bukit pengorbanan mereka. Datang ke tempat-tempat penyembahan kepada dewa mereka. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya saudara, ya jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa tantangan besar yang harus dihadapi Israel, masalah yang paling berbahaya bagi Musa dan Yosua bukanlah pasukan atau musuh dari Yeriko atau kota-kota sekitarnya, melainkan pencobaan yang selalu ada. Itu berupa kompromi dengan dosa dan agama serta budaya orang Kanaan. Ya, yang adalah tidak mempercayai Tuhan. Jadi sebenarnya peperangan yang sesungguhnya bukan pertempuran dengan ya tentara-tentara musuh. Tetapi lihat saudara, betapa mereka akhirnya kalah dengan sesuatu yang bersifat kedagingan, kenajisan. Ya bukan lewat pertempuran yang sengit yang akan menyebabkan ya korban darah. Tapi justru dalam kenyamanan mereka mulai bersinah dengan perempuan-perempuan. Ya tanpa mereka sadari itu adalah musuh dalam diri mereka yang akan membuat mereka jauh dari Tuhan dan membuat Tuhan murka dengan mereka. Itu yang terjadi saudara ya. Jadi demikian dalam hidup kita, hati-hati saudara ya, seringkali ya bukanlah masalah berat yang bisa membuat kita ini ya jatuh. Tetapi justru sebaliknya kenyamanan, ya keinginan daging, percabulan, persinahan membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Memang Alkitab tidak mengatakan bagaimana seorang laki-laki Israel terlibat dalam tindakan seks yang tidak bermoral. Kita memang mengetahui bahwa pelacuran bakti merupakan praktik umum di antara agama-agama orang Kanaan. Jadi mereka melakukan pelacuran massal, yaitu adalah praktik pada umumnya karena mereka menyembah dewa-dewa. Pada mulanya mereka tidak berpikir tentang penyembahan berhala, mereka hanya tertarik pada keinginan daging dan kenajisan serta seks. Ya, dalam waktu singkat mereka mulai menghadiri perayaan-perayaan lokal dan perayaan keluarga yang melibatkan penyembahan berhala. Segera tanpa disadari mereka sudah asik dalam praktik-praktik budaya kafir. Keinginan mereka untuk bersenang-senang, mengejar kenikmatan dosa itu menyebabkan mereka akhirnya ya berkompromi dan melupakan komitmen mereka dengan Tuhan. Saudara, apakah standar-standar hidup kita dan komitmen rohani kita ya juga tetap terjaga di tengah berbagai keinginan daging
yang terus ada di sekeliling kita. Sebagai orang percaya kita tahu, ya, kita harus punya komitmen rohani bersama dengan Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang keji. Ya, misalnya ke tempat-tempat yang ya Tuhan tidak berkenan. Ya, tapi ada orang-orang Kristen yang suka ke tempat dugem, ke tempat mabuk-mabuk, ya, melihat di situ tari-tarian yang membawa kenajisan, perempuan-perempuan yang tapi dia merasa dia tidak melakukan dosa. Dia bilang, "Loh, emang apakah berdosa, Bu? Kita kan nggak ngapa-ngapain di situ, cuma duduk nongkrong lihat tari-tarian begitu." Ya, Saudara, tanpa kita sadari seringkali keinginan-keinginan duniawi membuat kita ini akhirnya jauh dari perkenanan Tuhan. Bertobat, Saudara, ya. Jangan sampai kita menurunkan standar rohani kita, standar ya kekudusan kita dengan Tuhan, ya, sehingga kita ini akhirnya melupakan ya apa yang menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Kita harus punya standar rohani yang harus kita jaga di hadapan Tuhan. Ya, ternyata menggabungkan antara dosa seks dengan penyembahan berhala itu merupakan ya ide dari Bileam, Saudara. Ya, kita lihat, Saudara, ya. Jadi tadinya Bileam itu dipakai Tuhan ya untuk menaklukkan ya apa yang sudah dikatakan oleh Balak, tapi ternyata akhirnya juga ya Bileam membawa mereka itu jatuh, Saudara, ke dalam dosa, ya. Itu di sana dikatakan ya, kalau kita lihat tercatat di dalam Wahyu, ya, di dalam kitab Wahyu 30, ya, Wahyu pasal yang saya ingin kita lihat sama-sama ya, dalam Wahyu 2 ayat 14, Saudara. Ya, di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan tentang engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina." Jadi kita lihat di sini ternyata Bileam yang tadinya sebagai tukang sihir, ya, dia disuruh mengutuki ya untuk tidak memberkati tapi mengutuki. Tapi ketika Tuhan menguasai dia, ya, dia tidak bisa ya mengutuki sebab memang Tuhan berdaulat. Tapi sayangnya, Saudara, bangsa ini jatuh oleh bujukan kedagingan. Ya, mereka akhirnya melakukan pelacuran yang tidak bermoral dan menggabungkan antara dosa seks dengan penyembahan berhala. Dengan jelas di Wahyu 2 ayat yang ke-14 dikatakan, "Tetapi aku, huruf besar Tuhan, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina." Jadi, Saudara, untuk menjatuhkan bangsa Israel, ya, menurut Bileam tidak perlu engkau mengutuk. Ya, ketika Tuhan sudah selesai memakai dia, ya, lalu dia kemudian akhirnya berbalik, ya, membujuk bangsa ini dengan hal-hal kenikmatan dunia, ya, membuat mereka jauh dari Tuhan. Gak usah dikutuk, cukup dengan membujuk mereka untuk melakukan seks dan penyembahan berhala, Saudara. Ayat yang keempat, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Tuhan tidak main-main, disuruh bunuh, binasakan, ya, dihabiskan, sebab itu akan membawa sesuatu roh yang tidak berkenan, Saudara, ya. Dan Bileam yang sama, yang baru saja memberkati Israel, yang kelihatannya berpihak kepada mereka, mudah untuk melihat bagaimana bangsa Israel itu dapat disesatkan, karena Bileam kelihatan seperti mengatakan ya dan melakukan semua yang benar setidaknya selama beberapa waktu dalam ketika dia dikuasai oleh Roh Allah. Tetapi ketika sesudah itu Bileam menimbulkan kerusakan yang besar terhadap mereka. Dia dengan Balak bekerja sama membuat bangsa itu jatuh di dalam kenajisan. Barulah bangsa Israel menyadari bahwa Bileam itu tamak, memakai sihir dan sangat terlibat di dalam praktek-praktek agama kafir. Kita harus berhati-hati untuk menimbang sementara perkataan dan perbuatan dari orang-orang yang mengaku memberi pertolongan rohani. Hati
hati-hati saudara. Tidak semua orang yang berkata dia rohani benar-benar rohani. Lihat dari buahnya. Hati-hati saudara itu mencari guru-guru rohani, pembimbing rohani. Lihat kehidupannya. Kalau dia masih kompromi dengan kenajisan, percabulan, kemabukan, ya dengan hal-hal yang berbau keduniawian, hati-hati saudara. Kita harus tandai ya. Jadi saudara, Tuhan menyuruh membinasakan. Ya, kebetulan datanglah salah seorang Israel ayat 6 membawa seorang perempuan Midian kepada anak-anak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikah mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Saudara bayangkan, ya terpaksa harus dibunuh orang-orang melakukan kenajisan dan penyembahan berhala. 24.000 orang banyaknya. Ya, mereka mati saudara. Ya, Baal adalah dewa yang paling terkenal di Kanaan, tanah yang akan dimasuki bangsa Israel. Dilambangkan sebagai seekor lembu, simbol kekuatan dan kesuburan. Dia adalah dewa hujan dan dewa tuayan. Bangsa Israel terus-menerus tertarik kepada penyembahan Baal yang di dalamnya dilakukan prostitusi dan kenajisan, memainkan peranan penting. Selama bertahun-tahun mereka berada di Kanaan karena Baal begitu populer. Namanya seringkali digunakan sebagai gelar umum bagi dewa-dewa lokal, saudara ya. Jadi ini identik dengan penyembahan berhala, identik dengan kenajisan digabungkan, saudara. Jadi udah bayangkan tuh dosanya, udah menyembah berhala, najis lagi saudara, sehingga harus dibunuh. Ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudara, ya kita harus membenci dosa. Ya, jangan kompromi dengan dosa sebab Tuhan itu Tuhan yang cemburu ketika kita ini melakukan dosa. Ya, pada saat itu ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk membunuh, menggantung orang-orang yang berbuat zina, ya datanglah seorang saudara Israel membawa perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Ya, berarti perempuan itu dibawa masuk ke dalam kemahnya untuk melakukan hubungan seks ya. Dan ya kita melihat di sini ya ketika mereka itu tidak mengindahkan hukum Tuhan, ya dan langsung datang ke dalam kemah melakukan dosa, ya itulah yang membuat saudara akhirnya ya Tuhan itu murka. Tetapi pada waktu itu ya dikatakan di sana ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun, dia marah, mengambil tongkat lalu membunuh kedua orang itu. Ya, lalu murka Tuhan surut. Ya, dan tidak jadi Tuhan membunuh semua mereka. Jelaslah dari kisah Pinehas bahwa sebagai kemarahan itu memang pantas dan dapat dibenarkan. Pinehas marah karena semangatnya bagi Tuhan, dia membela kebenaran, dia menghormati Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui kapan kemarahan kita itu pantas dan kapan kemarahan itu tidak pantas? Mari kita mengajukan pertanyaan ini ketika kita menjadi marah. Mengapa saya marah? Ya, hak siapakah yang telah dilanggar? Hak saya atau orang lain? Apakah kebenaran itu adalah prinsip Allah yang dilanggar? Jika hanya hak kita yang dilanggar, maka kita gak usah marah. Ya, akan lebih bijaksana untuk menahan marah tersebut. Namun jika kebenaran yang dipertaruhkan, kemarahan sering dapat dibenarkan meskipun kekerasan dan pembalasan dendam biasanya dengan cara yang salah untuk menyatakannya ya. Tapi dalam kasus ini saudara memang Tuhan menyuruh untuk membinasakan orang-orang yang berbuat dosa. Itulah di kisah perjanjian lama. Ya, tidak ada kasih karunia bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tapi kita di perjanjian baru hari ini, Yesus
datang mengasihi kita. Tapi jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Karena kita pikir oh Tuhan sudah mengasihi. Pada perjanjian lama kita bisa belajar Tuhan sangat membenci dosa. Karena itu mari kita menghormati Dia. Jangan bermain-main dengan kasih karunia. Oh ada kasih karunia, saya pasti diampuni. Bertobat. Tuhan melihat sikap hati kita saudara ya. Dan dikatakan saudara ada 24.000 orang yang dibunuh ya karena dosa itu mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menghormati kekudusan Tuhan, menghormati Tuhan. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu. Ya, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor. Dan dalam hal Kosbi, ya saudara mereka yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi saudara memang pada waktu itu untuk menghentikan tulah Tuhan menyuruh agar Musa membunuh orang-orang yang melakukan kenajisan itu. Saudara kita belajar malam ini tentang bagaimana kita harus menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan supaya kita tidak binasa. Iya kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita sudah di Bilangan pasal 26, judul perikopnya Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Kemarin kita sudah selesai dengan ya beberapa waktu yang lalu ya, karena ini agak tertunda pembacaan kita karena tayangan Israel. Ya kita sudah selesai yang lalu Bilangan 25 Israel menyembah Baal Peor ya kita tahu ketika pada waktu itu akhirnya ya mereka itu ya terbujuk untuk kembali melakukan lagi ya apa yang namanya dengan ya kenajisan. Mereka terbius dengan dosa dan ide dari Bileam yang sudah menyeret mereka untuk mengikuti dewa-dewa lagi. Padahal kita tahu bersama Bileam seorang tukang tenun, tukang sihir, disuruh mengutuki Israel, dia tidak mengutuki tapi dia memberkati. Tapi akhirnya bangsa itu ikut terseret dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh Bileam kepada mereka. Nah sekarang kita melanjutkan ya sensus kedua atas bangsa itu, kita sudah sampai di Bilangan 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Ayat pasal 26 ayat yang pertama firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Sesudah tulah itu berfirmanlah Eliezer. Kita tahu bersama saudara ya Tuhan mendatangkan tulah atau murka ketika mereka mulai membakar api cemburu Tuhan menyembah Baal ya. Dan dikatakan akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah ya kepada mereka ya dan akhirnya ya dibinasakan, dihabisi orang Israel dalam cemburu Tuhan. Dan dikatakan saudara ya setelah tulah itu ayat yang ke pasal 26 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Hitunglah umur 20 tahun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir dikatakan di sana.
Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hesron, kaum orang Hesron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ya, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Ya, ingat ya, Korah ya pernah terjadi. Ya, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin. Dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang-orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefon, kaum orang Sefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Ardot, kaum orang Ardot, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad berjumlah 40.000 orang, 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Serah, kaum orang Serah. Bani Pores ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Saudara, kita melihat di sini, jadi ini pencatatan lagi. Sebenarnya ini ya pengulangan lagi ya, dan saudara nanti mungkin bisa baca ketika nanti saudara baca, saudara ya, karena di sini tidak terlalu banyak pembahasan. Lalu akhirnya kalau kita lihat di Bilangan 26 ayat 52, Tuhan berfirman kepada Musa, kita lompati ya karena ini soal suku-suku. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagi tanah itu menjadi milik pusaka mereka, nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orang yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka ke setiap suku di antara yang besar dan di antara jumlah yang kecil. Jadi saudara, Tuhan menyuruh untuk Musa melakukan sensus baru untuk generasi yang baru. Ya, dan 38 tahun ya setelah kita lihat telah lewat sejak sensus besar. Ya, pertama yang dicatat di kitab Bilangan selama waktu tersebut, ya setiap orang laki-laki dan perempuan Israel yang berusia 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb dan Yosua dan Musa, ya telah meninggal dunia, namun hukum Allah dan sifat rohani bangsa itu masih tetap utuh. Kitab Bilangan mencatat beberapa mujizat yang dramatis. Ini adalah mujizat yang berlangsung diam-diam, namun penuh dengan kuasa ya. Dan ya seluruh bangsa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dan saudara, mereka kehilangan seluruh penduduk dewasa mereka, namun berhasil mempertahankan arah kerohanian mereka. Jadi kadang-kadang rasanya seperti Tuhan itu tidak melakukan mujizat ya dalam hidup kita, namun Allah seringkali bekerja dengan cara-cara yang diam-diam, yang tidak pikir. Kalau kita melihat sampai sejauh ini penyertaan Tuhan buat bangsa ini, mereka dituntun saudara satu demi satu memasuki negeri demi negeri. Ya itulah cara Tuhan ya menuntun mereka dengan selangkah demi selangkah ya kita melihat. Tapi
Banyak yang binasa saudara ya. Orang-orang yang tidak taat binasa di tengah jalan. Tuhan angkat lagi yang 20 tahun ke atas disensus ya dan dipakai oleh Tuhan ya. Dan kita melihat di sini saudara ya apa yang Tuhan buat itu ya bagi orang Israel ini sangat luar biasa ya. Dan ya kita melihat saudara bahwa itulah cara Tuhan bekerja, itulah cara Tuhan ya melakukan mujizat kepada mereka. Dikatakan di sana, saya pengen kita baca ayat 57, inilah orang-orang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum Gerson, ya dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kalau saudara lihat di situ kaum-kaum semua. Ya, pada Harun ayat 60, pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliezer dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Itu yang lalu ya kita sudah baca. Dan orang-orang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, itu orang Lewi. Itulah orang-orang yang dicatat Musa dan Imam Eliezer ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat ya seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ya, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dan mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Jadi kita melihat Musa dan Harun tidak dicatat karena mereka tidak masuk di tanah perjanjian kecuali Yosua dan ya Kaleb. Saudara, kita sedang menuju kepada janji Tuhan atau tanah perjanjian depan kita. Biarlah kita mau terus setia, kita mau terus ya mencari Tuhan. Jangan simpan kepahitan, buang semua hal-hal yang tidak benar, karena dalam perjalanan bangsa Israel juga kita sudah melihat saudara ya bahwa pada akhirnya ya Musa dan Harun ya tidak masuk ke tanah perjanjian dan mereka mati di padang gurun. Ya, dan kita lihat saudara, ya setiap kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, seringkali kita ini akan mengalami dalam perjalanan hidup itu hal-hal yang pahit. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih iman kita. Jangan kita fokus kepada hal-hal itu, tapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami belajar akan firman-Mu malam ini. Bahwa langkah demi selangkah Tuhan menuntun kami seperti bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir dalam tanah perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kami tahu banyak hal yang menyakitkan terjadi, bahkan mereka dibinasakan. Semua orang-orang dewasa dibinasakan, hanya anak-anak yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Biarlah Engkau dapati kami semua berkenan di hadapan Tuhan supaya kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini Bapa, kalau Engkau melihat ada di hati kami atau hidup kami hal-hal yang kami simpan, kepahitan, kekecewaan atau apapun, kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan, kami mau buang semua hal yang tidak berkenan itu. Kami tidak ingin menimbun sampah dalam hati kami, agar kami kedapatan berkenan dan layak untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kami belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka binasa di dalam perjalanan karena mereka juga mengalami banyak hal-hal yang bisa membuat mereka kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kecewa. Apapun yang kami alami, ajar kami belajar mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tangga, kehidupan, keuanganmu, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus akan menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan.
Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.